Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di disiplin kelas. Ini pendidikan karakter di pertemuan ke-11. Oke, materi hari ini adalah disiplin kelas. Langsung saja ke selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu pengertian disiplin kelas dahulu. Yang disiplin merupakan suatu yang berkenan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Nah, di sini yang namanya disiplin itu identik dengan pengendalian diri. Nah, disiplin merupakan sikap mental. Disiplin pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, untuk bentuk disiplin ini sebenarnya dari mental. Jadi mungkin bentuknya tindakan, tapi asalnya dari mental. Ini disiplin merupakan sikap mental. Mental yang dicerminkan dengan sikapnya, ya, sikap mental. Ya. Oke. Untuk berikutnya yaitu disiplin yang dilaksanakan oleh seseorang merupakan suatu tindakan atau perilaku untuk memenuhi tuntutan nilai yang diklasifikasikan menjadi ini. Ada beberapa nilai di dalam disiplin ini. Yang pertama nilai-nilai kepercayaan dan nilai-nilai keagamaan. Ini yang paling utama ya. Nilai keagamaan. Ini yang lekat kepada diri kita. Setiap manusia pasti memiliki nilai keagamaan. Nilai-nilai ini diyakini kebenarannya sehingga akan melahirkan tindakan-tindakan yang mematuhi kedisiplinan. Misalnya kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Itu untuk agama kita. Kalau mungkin agama lain mungkin ada ibadah tersendiri. Terus ini ada kemudian menjalankan ibadah puasa dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ini ada nilai-nilai tradisional. Ini nilai-nilai ini menunjukkan adanya tindak tanduk pantangan yang dianggap sebuah misteri dan kebanyakan tidak masuk akal atau tidak logis. Ini kayak ya mitos-mitos dari daerah tersebut, daerah kalian seperti itu. Misalnya pantangan-pantangan terhadap kepercayaan tradisional, seperti mungkin kalau kita punya anak itu biasanya kalau jam 5 harus masuk rumah atau harus digendong. Itu juga salah satu dari nilai-nilai tradisional. Yang ketiga ini nilai-nilai kekuasaan. Nah, nilai-nilai ini ada karena bersumber dari seorang penguasa yang menginginkan adanya tindak tanduk disiplin yang bertujuan untuk menciptakan sebuah kedisiplinan dan berlaksananya tata kepemimpinan menurut kehendak penguasa. Ya. Ini misalnya harus membayar denda atau upeti dan lain-lain. Kalau ini mungkin identik dengan pada saat zaman kerajaan itu mungkin kalau upeti ya. Ini kalau kita mungkin ini di pajak. Nah, untuk guna pajak kan untuk keberlangsungan kita juga. Untuk yang berikutnya ini nilai-nilai subjektif. Nilai ini lahir berdasarkan pendapat atau penilaian seseorang pribadi yang mana menghasilkan tindak tanduk yang bersifat egosentrik. Nah, kalau subjektif ini perorangan. Jadi mana yang menurut perorangan itu baik, mana yang menurut orang lain baik itu sudah beda. Jadi kita harus hati-hati dalam pemilihan untuk mensikapi tindakan orang lain ya. Ini misalnya menurut pribadi saya hal ini tidak dibenarkan karena Pak Kiai tidak mengatakannya. Untuk yang berikutnya ini nilai-nilai rasional. Nilai-nilai yang memberikan tuturan, penjelasan maupun alasan perlu tidaknya dilakukan tindak tanduk disiplin tertentu agar tercapainya sesuatu tujuan yang telah diinginkan. Misalnya apabila menginginkan untuk masuk ke perguruan tinggi harus rajin belajar dan berdoa. Jadi ini tindakan sama tujuan harus rasional. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, nah kita harus mendisiplinkan diri dan sesuai dengan tujuan kita. Oke, itu nilai-nilai rasional. Jadi untuk berikutnya ini ada hak siswa dalam penentuan disiplin kelas. Ini saya ambil dari McNeil dan Wheeler. Ini tahun 1990.
Ini ada beberapa hak siswa yang penting dan yang perlu dijamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya. Hak persamaan kedudukan atau kebebasan dan diskriminasi dalam kelompok. Hak berekspresi secara pribadi. Hak keleluasan pribadi dan hak menyelesaikan studi secara cepat. Ini hak-hak tersebut merupakan hak-hak umum yang dimiliki para siswa. Dalam kaitan ini, guru harus berusaha menerapkan kedisiplinan baik pada kebijakan sekolah maupun peraturan atau hukum. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan antara disiplin yang seharusnya ditegakkan dengan pertimbangan peraturan yang dibuat. Ini hak siswa dalam penentuan disiplin. Untuk berikutnya yaitu kebutuhan siswa. Ya, kalau kebutuhan siswa dalam penentuan disiplin kelas, itu kebutuhan para siswa adalah faktor yang relevan dalam menentukan banyak sistem disiplin kelas atau sekolah. Ini satu contohnya adalah hak dan kebutuhan tertentu dari siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ini kayak anak kebutuhan khusus itu tidak dapat dikeluarkan dari sekolah kecuali jika Dewan Pertimbangan Kualifikasi Profesional menentukan lain. Nah, ini penentuan itu seperti bahwa penanganan terhadap mereka jika diteruskan di sekolah tersebut akan merugikan kedua belah pihak. Nah, jadi untuk kebutuhan para siswa ini harus sesuai dengan sistem disiplin kelas atau sekolah. Jadi satu contohnya ini tadi, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus, itu sekolah tidak punya hak untuk dikeluarkan dari sekolah nih, kecuali jika Dewan Pertimbangan Kualifikasi Profesional menentukan lain. Nah, ini ya kalau pertimbangannya harus dilihat dari siswa tersebut. Jadi kalau siswa tersebut ada di sekolah itu, mungkin nanti efeknya nih akan merugikan dirinya sendiri, bahkan bisa merugikan kedua belah pihak. Jadi bisa untuk dipindahkan ke sekolah yang khusus untuk mereka. Nih, dalam hal khusus, guru memerlukan pertimbangan tentang hubungan program disiplin yang dibuat dengan motivasi individu para siswa. Dalam menegakkan seperangkat ketentuan disiplin sekolah, guru perlu mengkomunikasikan bagaimana para siswa seyogyanya bertingkah laku dan apa yang akan terjadi bila siswa berkelakuan lain. Beberapa problema yang akan mengganggu disiplin seyogyanya dapat diperkirakan sejak dini. Oke, ini kebutuhan siswa dalam penentuan disiplin kelas. Untuk yang berikutnya ini, tampilan guru hubungannya dengan disiplin. Ini hubungan tampilan guru dengan disiplin ya. Nah, keberadaan guru di kelas tidak hanya bertugas menyampaikan kurikulum atau materi yang direncanakan kepada para siswa. Nah, tetapi kondisi personal disiplin para guru itu sendiri di kelas perlu ditampilkan. Ya, jadi guru ini sebagai model para siswanya. Jadi apa yang dilakukan guru akan terlihat oleh siswanya. Ini materi dan disiplin harus dikaitkan kepada pemahaman umum dari apa yang diharapkan para siswa. Program yang cukup efektif dalam memberi pemahaman disiplin misalnya dapat dilaksanakan sekolah dengan cara melibatkan para siswa untuk mendiskusikan topik-topik yang menjadi kepedulian sekolah. Ini tampilan guru ya. Jadi tampilan guru itu harus sesuai dengan disiplin, nilai-nilai disiplin. Jadi bisa jadi model untuk siswa nanti. Yang berikutnya yaitu disiplin pada level sekolah dan kelas. Dalam upaya untuk menciptakan iklim disiplin secara nyata, di sekolah akan melibatkan semua unsur atau pihak yang ada di sekolah tersebut. Misalnya, guru memberikan kemampuan berupa kebijakan-kebijakan, yaitu sebuah usaha atau upaya dalam mengidentifikasi secara jelas dan gamblang mengenai penyebab siswa melakukan sebuah perilaku yang menyimpang. Nah, jadi dalam kegiatan disiplin pada level sekolah ini semuanya terkait, bahkan ada ini ya, sekolah sebut misalnya, guru memberikan kemampuan berupa kebijakan. Nah, kalau guru ini memberikan seperti apa aturan-aturan itu harus disesuaikan dengan kemampuan siswanya ya. Untuk berikutnya yaitu guru juga harus bekerja sama dengan orang tua dalam mengontrol dan memberikan pendampingan kepada siswa agar siswa bertindak disiplin sesuai dengan tata tertib yang telah dibuat. Jadi disiplin ini
tidak hanya di sekolah saja, nanti ini guru juga harus bekerja sama dengan orang tua, jadi nanti berlanjut di lingkungannya. Nih, untuk penugasannya, ini ada, susunlah tata tertib kelas yang menurut Anda dapat menimbulkan disiplin kelas yang baik dan berilah penjelasan mendukung. Nah, di sini tugas kalian yaitu membuat susunan tata tertib. Untuk tingkatnya cukup kelas saja ini. Tata tertib kelas yang mungkin bayangkan kalian itu mengajar sebuah kelas. Nah, di sebuah kelas itu kalian membuat tata tertib. Nah, tata tertib yang menurut Anda dapat menciptakan suasana disiplin di kelas itu seperti apa? Dan berilah nih penjelasan pendukung dari tata tertib tersebut. Ya, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Dan jangan lupa tugasnya silahkan kirim ke Google Classroom ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu caranya, ndek. Gede.